Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan ke-10 mata kuliah mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Pada hari ini saya akan menyampaikan sebuah berita yang menarik dan sedang hangat sekali beberapa hari ini, terutama salah satu artis populer dan juga karakter figur di dunia maya, yakni Vidi Aldiano, telah mengungkapkan pernyataannya terkait akan hiatus untuk beberapa waktu dengan alasan kesehatan fisik. Karena memang seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Vidi Aldiano sekarang sedang menghadapi penyakit yang memang Masya Allah itu luar biasa banget. Meskipun dia diuji dengan penyakit yang luar biasa, kita nggak sangka-sangka gitu. Orang dengan penyakit seperti itu dia masih bisa untuk keep up dalam hidup dan terus bisa buat uh, kuat banget ngejalanin hidup dengan tetap baik-baik aja gitu. We love you Vidi, we love you everything gitu. Pokoknya Vidi Aldiano tetap harus sehat dan semoga bisa segera sembuh, karena jujur banget Vidi Aldiano itu salah satu orang yang benar-benar berperan sekali untuk masyarakat kita, karena kita udah nganggap Vidi itu sebagai kayak sahabat kita sendiri meskipun kita belum pernah ketemu langsung, tapi ketika kita melihat konten-kontennya, melihat video-videonya, kita ikut bahagia gitu dengan kesenangan yang dia berikan untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Itu sebagai pembuka pemberitaan kita pada hari ini. Lanjut, pada saat ini kita bakal membahas mengenai bagaimana membangun kualitas berita investigasi, termasuk dalam analisis sifat, jenis, tujuan, dan juga proses produksinya. Yang dibahas oleh kelompok 6 pada pertemuan lalu ya, teman-teman. Yang dibahas oleh kelompok 6 yang beranggotakan Umi Kusum, Ahmad Taqiyuddin Anwari, Salsabila Pramesti, Aprilia Zahara, dan Muhammad Zefa Nur Ihsan. Secara latar belakang, peliputan investigasi mengajak pembaca untuk memerangi pelanggaran yang tengah berlangsung dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Investigasi berasumsi pada peliputan berbahaya atau dangerous reporting, yang dimana wartawan berhadapan dengan kesenjangan pihak-pihak yang menolak urusannya yang diselidiki berdasarkan nilai dan dilaporkan kepada pembaca. Karena itu, kewaspadaan dalam profesi kewartawanan atau jurnalis menjadi tolak ukur keberhasilan dalam investigasi. Menurut Melvin Mencher dari tahun 1997 halaman 263 dalam bukunya The Moral Component, merupakan unsur penting dalam peliputan investigasi, yang dimana wartawan mengumpulkan data, menguatkan fakta untuk meningkatkan motivasi dan moral. Nah, kesimpulannya dari hasil survei yang di atas ya, sekitar 74,2% mahasiswa belum mengetahui sifat-sifat dari berita investigasi dan sebanyak 48,4% mahasiswa juga belum mengetahui tentang berita investigasi. Sebanyak 87,1% mahasiswa belum mengetahui bagaimana cara membangun kualitas berita investigasi dan 87,1% mahasiswa belum memahami terkait struktur penulisan pada berita investigasi, dan sebanyak 80,6% mahasiswa belum memahami perihal proses produksi pada berita investigasi. Lalu apa sih definisi dari penulisan berita investigasi? Nah, jurnalisme investigasi sendiri adalah kegiatan mengumpulkan, menulis, mengedit, dan juga menerbitkan berita yang bersifat investigatif, yakni penelusuran panjang dan mendalam terhadap sebuah kasus yang dianggap memiliki kejanggalan atau belum selesai ya. Ada 3 tahapan ya yang menjadi fondasi dalam proses peliputan investigasi. Yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua ada proses wawancara, yang ketiga ada analisis mendalam. Untuk jenis-jenis beritanya sendiri itu terbagi menjadi beberapa ya. Yang pertama ada investigasi kriminal dan korupsi, yang kedua ada investigasi lingkungan hidup, yang ketiga ada investigasi kesehatan dan keselamatan publik, yang keempat ada investigasi kekuasaan dan politik, yang kelima ada investigasi sosial dan hak asasi manusia, yang keenam ada investigasi bisnis dan keuangan. Untuk struktur berita investigasi sendiri itu ada 5 unsur utama. Yang pertama ada pengenalan isu atau lead,
Yang kedua ada perumusan masalah. Yang ketiga ada pengumpulan dan analisis. Yang keempat ada penyajian secara naratif. Yang kelima ada penutup dan dampak sosial yang diberikan dari berita dan informasi yang akan kita sampaikan. Nah, tujuan dari berita investigasi itu sendiri fokusnya ada 3, teman-teman. Yang pertama, mengungkap kebenaran yang disembunyikan. Yang kedua, mengontrol kekuasaan agar tetap transparan. Dan yang ketiga, mendorong perubahan sosial melalui informasi berbasis bukti. Nah, dalam proses produksinya sendiri, investigasi berita ini terbagi menjadi 3, teman-teman. Yang pertama ada praproduksi, yang kedua ada produksi, yang ketiga ada pasca produksi. Untuk kesimpulannya sendiri ya teman-teman, jurnalisme investigasi berperan strategis dalam mengungkap kebenaran dan menegakkan keadilan publik melalui proses penelusuran mendalam berbasis bukti serta kerja jurnalis yang sistematis, skeptis, dan juga independen. Yang kedua, ada sebagai pilar demokrasi, jurnalisme investigasi mengawasi kepentingan publik dan mengungkap penyimpangan dan juga mendorong transparansi, akuntabilitas serta perubahan sosial. Yang ketiga ada struktur berita investigasi memandu penyusunan laporan faktual dan sistematis untuk mengungkap fakta tersembunyi demi kepentingan publik dan kontrol sosial. Yang keempat ada produksi berita yang harus cepat, tepat, dan juga teliti melalui 3 tahap, yakni praproduksi, produksi, dan pasca produksi agar hasilnya informatif, efisien, dan profesional. Itu saja teman-teman dalam pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menyimak. Balik lagi kita sama-sama berdoa, sama-sama berharap, sama-sama terus mendukung Vidi Aldiano supaya segera disembuhkan dari penyakitnya dan segera kembali ke kita semua untuk menemani kita, untuk selalu berteman dengan kita dan sehat sampai bisa beraktivitas seperti semula ya. We love you Vidi, we love everyone. Yap. Bye bye. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.